Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kembali kita saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman kepada Allah, yang mendapatkan manfaat dari setiap peringatan yang disampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, di hari yang mulia ini, tepat sebulan kita berpisah dengan bulan mulia Ramadan. Tepat sebulan kita berpisah dengan bulan yang sangat kita rindukan, bulan yang kita isi dengan ibadah, bulan yang dimana kita berpindah dari satu bentuk ibadah kepada ibadah yang lainnya. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kembali kita memuhasabah diri kita, iman kita, ibadah kita. Kita bandingkan bagaimana ibadah kita di satu bulan ini setelah berpisah dengan bulan mulia Ramadan bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita di bulan tersebut. Bagaimana salat jamaah kita? Bagaimana tilawah Al-Quran kita? Bagaimana puasa-puasa sunnah kita? Bagaimana zikir kita? Bagaimana qiyamul lail kita? Jangan sampai setelah berpisah dengan bulan mulia Ramadan, ibadah-ibadah tersebut pun kita tinggalkan sama sekali. Jangan sampai setelah berpisah dengan bulan Ramadan, ibadah salat kita sepelekan. Jangankan qiyamul lail, salat wajib pun ditunda-tunda. Padahal kita semua menyadari bahwa kebahagiaan, rasa tenang yang kita rasakan di bulan Ramadan itu adalah karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dekat dengan Allah, kita akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan tinggalkan lagi setelah bulan mulia Ramadan berlalu. Justru sebaliknya, semestinya bulan mulia Ramadan menyadarkan kita semua bahwa ternyata kita mampu banyak berpuasa. Jangankan puasa sunnah 1 kali 2 kali sepekan, kita bisa puasa sebulan penuh di bulan mulia Ramadan, 30 hari tidak putus-putus. Yang semestinya membuat kita mampu melawan diri bahwa kalau berpuasa Senin Kamis saja 1 kali sepekan atau berpuasa 3 hari dalam sebulan, insya Allah itu lebih mudah. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita lihat bahwa janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti pada semua ibadah yang kita lakukan itu tidak terkhusus pada bulan mulia Ramadan saja. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ibadah-ibadah yang sangat banyak yang kita akrab bersamanya di bulan mulia Ramadan, mari kita fokus memuhasabah keadaan kita dengan salah satu ibadah itu saja, yaitu tilawah Al-Quran. Di bulan mulia Ramadan yang kita tahu sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, kita akrab bersama Al-Quran. Boleh dikata tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali kita membuka Al-Quran. Boleh dikata tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali kita mendengarkan tilawah Al-Quran. Tidak ada hari di bulan mulia Ramadan yang kita lewatkan kecuali kita mendengarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Lalu di hari-hari ini, di mana Al-Quran kita?
Sudahkah kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari untuk kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita membuka Al-Quran hari ini untuk kita dapatkan banyak pahala di dalamnya? Sudahkah kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Lebih dari itu, sudahkah kita berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran? Jamaah sekalian, jangan sampai kita jadikan Al-Quran ini hanya sebagai rutinitas kita di bulan Ramadan saja. Kita ingat bahwa janji Allah berupa pahala yang besar yang berkaitan dengan Al-Quran itu berlaku sepanjang waktu, sepanjang masa. Kita ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat-ayat Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim satu ayat itu merupakan satu huruf, tidak. Akan tetapi walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Orang yang membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi dengan orang yang membaca satu baris Al-Quran? Bagaimana lagi dengan orang yang membaca satu halaman Al-Quran? Bagaimana lagi dengan mereka yang membaca satu juz Al-Quran? Bahkan lebih dari itu merupakan tabungan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi seringkali kita lalaikan, seringkali kita lupakan. Dengan pahala yang sangat besar seperti itu, masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak membuka Al-Quran. Jangankan 1-2 hari, 1 pekan, 2 pekan, dan tidak merasakan kehilangan sedikit pun. Mari kita muhasabah diri kita. Perhatikan keadaan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Sudahkah mereka membaca Al-Quran di hari ini? Kalau belum, maka hendaknya kita berusaha untuk memberikan contoh dan mengajak mereka untuk membaca Al-Quran. Bahkan lebih dari itu, hendaknya kita berusaha benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber petunjuk, yang mana di dalam Al-Quran ada kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, kunci keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Al-Quran ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan amal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, jadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk kita. Ketika kita merasa gundah, merasa gelisah, dihimpit masalah, kembalikan masalah kita kepada Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Al-Quran mengajarkan kita untuk mengikuti petunjuk Allah. Al-Quran mengajarkan kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Al-Quran memberikan petunjuk kita bagaimana agar kita selamat di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Al-Quran menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk mengikutinya dengan mentadabburi ayat-ayatnya, memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang mana inilah merupakan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang penuh berkah untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang berakal, memiliki akal sehat dan berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan menjadikannya peringatan.
yang senantiasa membuat kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Jangan sampai kita justru mendengarkan seruan orang-orang kafir yang memerintahkan untuk menjauhi ayat-ayat Al-Qur'an. Yang memerintahkan seseorang jangankan membaca ayat Al-Qur'an, memerintahkan untuk tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Orang-orang kafir berkata kepada sesama mereka, "Jangan dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan buatlah kegaduhan apabila ayat-ayat tersebut dibacakan. Niscaya kalian akan menang atas orang-orang yang beriman." Jangan sampai kita larut dengan berbagai macam godaan. Jangan sampai kita larut dengan media-media sosial, sibuk membaca banyak pesan, banyak berita, kemudian tidak membaca ayat Al-Quran. Sibuk mendengarkan banyak berita, banyak nyanyian, lagu, dan sebagainya, kemudian tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah sumber kemunduran dan kekalahan orang-orang beriman di zaman ini ketika ia meninggalkan kitab petunjuknya. Padahal sebenarnya kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran dengan tenang saja, niscaya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah. Jangan bicara ketika Al-Quran sedang dibacakan. Niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mencintai ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, mencintai kalamullah dan berusaha untuk mengikuti petunjuknya, dan kita semua selamat di dunia dan di akhirat nanti. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal mu'minun, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadukan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan laporan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Jangan sampai kita semua atau ada di antara kita yang termasuk di antara orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, dan termasuk di antara umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan Al-Quran. Sekali lagi, hendaknya kita menjadikan hal ini sebagai bahan untuk kita memuhasabah diri, keluarga kita setiap hari, untuk kita senantiasa membaca Al-Quran, mencari majelis-majelis ilmu untuk kita pahami ayat-ayat yang kita baca, untuk kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayyuhal mu'minun, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita juga saling mengingatkan bahwa kita sedang berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan di antara 4 bulan haram yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah yang kita saat ini masuk di dalamnya, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa dalam 4 bulan haram tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut.
Bukan berarti bahwa kezaliman ini halal, boleh dilakukan selain 4 bulan ini, tidak. Akan tetapi ancaman melakukan kezaliman baik terhadap diri sendiri apalagi terhadap orang lain di 4 bulan ini itu jauh lebih besar. Para ulama mengatakan bahwa kalau dilarang keras melakukan kezaliman di 4 bulan ini, sebaliknya apabila seorang melakukan kebaikan maka pahalanya juga lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, taufiknya untuk bisa memanfaatkan bulan-bulan yang mulia ini dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, selanjutnya mari kita memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah memerintahkan kita, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk banyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin واخذل من خذل الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.